Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mempelajari counter atau pencacah. Ya. Apa sih counter dan pencacah ini? Jadi pada intinya counter dan pencacah itu sebuah rangkaian digital yang bisa berhitung. Jadi bisa berhitung naik atau berhitung turun. Kalau berhitung naik misalkan mulai dari 0, berarti 0, 1, 2, 3. Tapi tentunya dalam bentuk biner ya, dan seterusnya. Kemudian kembali lagi ke 0. Misalkan dia mau dulu 8, jangan 8 ya, mau dulu 4 misalkan. Mulai dari 0, berarti mulai dari 0, 1, 2, 3, kemudian kembali ke 0. Ya, kalau misalkan dia cacahnya seperti ini, 1, kemudian 2, kemudian 3, berarti cacah naik atau up counter, kemudian kembali lagi ke 0. Nah, ini berarti modulo cacahan modulo 4. Kenapa modulo 4? Karena ada 4 cacahan, yaitu 0, 1, 2, 3. Kemudian kalau cacahan turun, ya, suatu mesin yang berhitungnya turun gitu, nggak naik satu angka, tapi turun. Jadi misalkan 0, kemudian 3, kemudian 2, kemudian 1, kemudian kembali lagi ke 0, gitu ya. Nah, ini cacahan turun namanya. Sama ini juga modulo 4, tapi cacahnya turun. Jadi cacahan itu suatu rangkaian yang bisa berhitung naik atau berhitung turun. Atau bisa juga cacahan itu merupakan suatu rangkaian yang digunakan untuk menghitung pulsa, bisa juga. Misalkan gimana ya? Misalkan ada ban berjalan gitu ya. Ada ban berjalan gitu, ini arah ke sana jalannya, ini ada barang ke sana, kemudian ini ada semacam sensor laser gitu ya. Kalau barang ini lewat gitu, maka akan muncul pulsa gitu, akan muncul satu pulsa, gitu ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kita bisa gunakan suatu rangkaian pencacah. Kalau kita berikan ini suatu pencacah gitu ya, rangkaian pencacah, rangkaian penghitung, maka kita bisa tahu berapa kira-kira jumlah barang yang lewat atau yang melewati sensor ini. Nah, itu bisa disebut juga rangkaian pencacah gitu. Mungkin kalau counter atau penghitung itu nanti yang bisa membedakan dengan pencacah itu clocknya kali ya. Kalau rangkaian bisa untuk menghitung jumlah ini atau pencacah itu, clocknya biasanya yang ini kita berikan pada clocknya. Jadi sinyal dari sensor dia akan masuk ke clock dari pencacah. Ini clocknya misalkan ya. Sedangkan penghitung dia itu suatu pencacah yang clocknya ada sendiri gitu. Clocknya independen ya. Jadi ini dia akan menghitung 0, 1, 2 dan seterusnya, tergantung modulnya. Ini penghitung, ini pencacah ya, tapi sama aja pada intinya. Oke, sekarang kita akan pelajari counter atau pencacah itu ya. Ada 2 jenis ya counter itu, dari tipe clocknya ya. Ingat dari tipe clock yaitu counter asinkron, gimana tulisannya ya, gini aja ya, asinkron ya, bahasa Inggrisnya cari sendiri deh ya. Kemudian tipe yang sinkron. Nah, kalau asinkron ini clocknya itu tidak bareng. Nanti kita bisa ngerti kenapa, apa maksudnya tidak bareng. Jadi clock pada flip-flop itu tidak bareng. Oh ya, counter itu kita akan menggunakan flip-flop nanti buatnya. Ya, kita akan menggunakan flip-flop ya, nanti clock pada flip-flop tidak bareng. Tapi kalau sinkron itu clocknya bareng ya, bareng. Jadi semua flip-flop itu clocknya sama gitu, sama-sama jumlah pulsanya sama, bukan jumlah pulsa apa ya, jumlah clock sama gitu ya. Itu kalau sinkron. Kalau asinkron tidak bareng.
Nah, sekarang kita akan mempelajari yang asinkron dulu. Oke, paling gampang kita membuat clock asinkron, kita menggunakan ya counter asinkron. Paling gampang kita menggunakan T flip flop. Oke, counter asinkron, ya. Kita gunakan T flip flop. Kenapa? Karena ada sifat toggle di situ. Oke, langsung saja. Misalkan kita buat yang simpel dulu deh, counter 3 bit ya. Counter 3 bit. Ini key kan ya. Ini T. Kemudian T-nya ini masing-masing saya berikan satu. Ingat kalau kalau flip flop T, kalau misalkan kita beri satu, dia menjadi toggle kan. Masih ingat ya? Sampai kebenarannya itu ya, ini T, ini key T plus 1 ya. Kalau 0 dia key T, tapi kalau dia 1 itu key T bar gitu ya. Jadi toggle satu. Maka ini saya kasih 1. Kemudian clocknya itu bukan barengan, tapi saya berikan clock dari flip flop sebelumnya. Nah gitu. Nah ini jadi outputnya. Ini bit paling rendah, yaitu misalkan 3 bit, berarti ini key 0, ini key 1, ini key 2. Nah, clock yang paling kiri, yang LSB itu clock tersendiri. Lihat, clock yang ini berasal dari clock, sedangkan ini berasal dari keluaran keybar dari flip flop sebelumnya. Yang ini juga, gitu. Ya, jadi tidak barengan clocknya. Oke, nah sekarang kita lihat kira-kira gimana nih sistem kerjanya. Pertama kita buat dulu clocknya, ya. Satu, lihat ini clock pada T flip flop ini ada hanya segitiga, artinya apa? Kalau clock naik maka dia akan berubah kondisinya, ya. Ada 3 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, jadi ada 8 clock ini. Ya. Clock 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh. Nah, kita lihat mula-mula kita lihat mula-mula kita anggap mula-mula key-nya 0 ya. 0. Oke. Nah, ini key 0. Key 0, key 1, key 2. Mula-mula 0 semua. Ini cacahannya adalah 0, oke. Kemudian sewaktu clock naik, clock dari sini naik ya. Ingat, clock ini kita berikan pada flip flop ini, itu berhubungan dengan key 0, maka key 0 menjadi toggle. Dia berubah menjadi 1. Oke. Nah, kemudian saat naik lagi, dia toggle lagi, jadi 0. Naik lagi, dia jadi 1. Naik, kondisi naik ini ya. Clock naik, ya. Toggle. Dari 0 menjadi 1 lagi, toggle ya. Oke. Nah, kemudian key 1, lihat key 1, clocknya dari mana? Dari key 0. Ya, ini anggaplah ini flip flop 0 ya, ini flip flop 1, flip flop 2. Oke, clock yang flip flop 1 berasal dari flip flop 0. Oke. Nah, kita lihat kalau key 0-nya naik, maka dia menjadi turun. Oke, ini sudah saya gambar ya secara lengkap. Tadi kameranya ada bermasalah, jadi nggak sempat terekam. Oke, saya ulangi lagi ya. Sewaktu ini naik, key 0-nya naik. Kenapa key 0 naik? Karena key 0 clocknya dari clock yang ini, ya. Karena T-nya 1, maka otomatis kalau ada clock naik, dia menjadi toggle. Dari 0 menjadi 1. Gitu ya. Nah, kemudian clock yang key 1 clocknya berasal dari key 1 ini ya. Clocknya berasal dari key flip flop 0. Ya, ini flip flop 0 ya. Nah,
Karena dia berdasarkan dari kibar, bukan dari ki, maka kalau ki nolnya naik, dia malah turun kan. Kalau ki nolnya turun, dia malah naik. Berarti saat turun inilah, ini ki nol saat turun lah, maka ki satu akan mendapat clock naik, kan gitu ya. Sehingga dia berubahnya saat ki nol itu turun. Nah ini saya gambar ya. Saat turun dia naik gitu. Saat turun dia toggle lagi, jadi turun. Jadi low. Saat ini turun dari 0 menjadi 1. Saat turun dari 1 menjadi 0. Itu begitu juga dengan Q2. Q2 clocknya berdasarkan dari kibar dari flip flop 1. Ya, karena yang kita ambil sebagai adalah kibar, maka artinya apa? Q2 akan clocknya naik ya jika Q1-nya turun gitu. Ya. Q1 turun kemana? Nah ini. Makanya dia berubah dari 0 naik gitu kan. Kemudian dia turun dari 1 menjadi 0 kan gitu. Ya. Maka kalau kita lihat cacahannya ini 0 0 0 0 ya. 0 1 1 kan. Ya, 0 0 0 0 kan. 0 0 1 1 kan. 0 1 0 2 0 1 1 3, kemudian 1 0 0 4, kemudian ini 1 0 1 5, kemudian 1 1 0 6 1 1 1 7. Nah ini namanya cacahannya tipenya modulo 8 up counter. Nah ya, modulo 8 up counter. Kenapa modulo 8? Karena cacahannya ada 8 cacahan 0 sampai 7. Oke, gampang ya. Nah, kemudian kita lihat ini saya gambar sini ada sedikit pergeseran dari clocknya ya. Jadi seolah ada tunda waktu sini. Ya, itu wajar sekali ya. Kenapa wajar? Karena masing-masing flip-flop ini ada tunda waktu. Jadi agar key 1 ini berubah, dia harus menunggu key ini turun. Ya, masing-masing ada tunda waktu. Jadi sewaktu ini turun, dia tunda waktu dikit, baru dia berubah. Ini turun lagi, tunda waktu dikit, baru dia berubah lagi jadi 0. Dan seterusnya. Jadi kelemahan dari counter asinkron ini, ya, agar dan Q2 ini baru benar-benar bisa berubah setelah dia mengalami perubahan dari Q1. Q1 setelah perubahan dari Q0. Jadi Q2 menunggu Q1, Q1 menunggu Q0. Berarti ada berapa nih? Ada 1, 2 flip-flop yang dia tunggu Q2 ini untuk berubah. Nah ini kan kalau misalkan kita membuat asinkron 8 bit ya, cacahan 8 bit, berarti tunda waktunya agar nilai cacahannya itu valid itu menjadi 8 kali, bisa kita katakan 8 kali flip-flop gitu ya. Tunda waktu, kalau satu flip-flop itu tunda waktu 1 mikrosecond, berarti 8 mikrosecond baru cacahan itu benar gitu. Dan itu jadi masalah untuk komputer-komputer zaman sekarang yang kecepatannya tinggi sekali. Komputer-komputer yang hitungannya nggak cepat, yang lemah gitu, nggak masalah mungkin ya kita menggunakan counter asinkron. Oke, kalau misalkan saya ingin membuat counter, asinkron down counter, atau jangan dulu deh. Misalkan saya ingin membuat counter dari 0 sampai 15. 0 sampai 15 berarti kan dari 0, 0, 0, 0 sampai 1, 1, 1, 1. Dari sini artinya apa? Kita butuh berapa flip-flop? Kita butuh 4 buah flip-flop. Ya. Berarti kita pakai apa? T flip-flop. 4 buah flip-flop yang disusun seperti ini. Nanti tinggal nambah aja sini 1 ya. Clocknya kita ambil dari sini. Nah ini kita kasih 1 juga. Dan ini menjadi key 3-nya. Nah ini udah menjadi modulo 15. Modulo 16. Modulo 16. Sekarang caca dari 0 sampai 15. Gitu ya. Kalau misalkan saya pengen buat cacahan
Yang turun gimana? Kalau turun gampang sekali, tinggal clocknya kita ambil dari key ini. Nah, saya gambar ulang. Jangan turun ya. Oke, misalkan kita ingin buat down counter 3 bit juga atau modulo 8. Sama seperti tadi, kita menggunakan TF5 aja supaya lebih gampang ya. Cuma kalau ini kita ambil tidak seperti tadi, tapi kita ambil dari key-nya. Nah, jadi seperti ini. Ini key-nya ya, key. Kemudian ini adalah key 0, key 1, ini key 2. Inputan ininya tetap ya, tetap 1. Kita kasih logika 1 ya, P-nya. Nah, sedangkan di sini kita kasih clock dari luar, clock tersendiri. Ini adalah down counter asinkron juga, karena clocknya tidak barengan. Yang ini nunggu ini nunggu ini gitu. Oke, ini kita hasilkan adalah down counter. Sekarang kita cek aja. Oke, kita buat dulu counternya. Oke, ini counternya ya. Bukan counter clocknya ya. Clock 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kok tahu 7 ya? Karena kita mau 3 bit. Nanti modulo 8. Jadi 0 sampai 7. Nah, sekarang kita lihat. Anggaplah mula-mula dia 0 semua ya. Ini key 0-nya 0 semua. Key 1-nya 0. Key 2-nya juga 0. Mula-mula ya. Kemudian lihat. Yang ini clocknya misalkan dari ini. Karena dia dikasih 1 T-nya, maka kalau dia ada clock naik, dia toggle dari 0 menjadi 1. Oke, gitu ya. Kemudian ini 1 lagi naik lagi menjadi 0. Jadi saat clock naik, dia akan toggle. Kok tahu clock naik? Ya karena ini segitiga nggak ada bulatnya. Itu oke. Jadi sekarang kita anggap sebelum naik tidak ada tanda waktu supaya enak. Oke, gini. Nah, sekarang key 1 atau clock ini clock 1 flip-flop 0, flip-flop 1, flip-flop 2 ya. Flip-flop 1 akan berubah jika key 0 ini turun naik ya kan, karena clocknya berdasarkan dari key, bukan dari kayak tadi key bar. Maka naiknya di mana? Di sini kan gitu ya. Ini naiknya di sini key 0 nya. Oke, jadi saat naik dia berubah jadi A1 juga. Toggle lagi dari naik dari 0 naik jadi 1. Oke, nah ini naik lagi, ini turun. Nah, gitu ya. Nah, sekarang flip-flop yang 2 ini clocknya juga berasal dari flip-flop 1. Key-nya kan bukan key bar. Nanti kalau key-nya ini naik, maka dia berubah jadi toggle ya. Ini naiknya di sini, ini naiknya di sini. Oke, waktu ini naik, dia berubah juga naik. Toggle ya. Kemudian satunya naik, satu naik ya, dia turun. Jadi 0. Oke, gini. Sekarang kita lihat cacahannya. Ini 0, 0, 0, 0 ya. Kemudian 1, 1, 1, 1, 1, 1, berarti berapa? 7. Oke, kemudian ini 1, 1, 0, berapa nih? 6. Kemudian ini adalah 1. Oh, mana nih? Salah lagi, garisnya di sini ya. Pardon nih. Nah, sini garisnya. Supaya enak kita mencacanya ya. Kasih garis. Oke, ini sekarang 1, 0, 1. Berapa ini? 5. 1, 0, 0, 4. 0, 0, 1, 1, 3 ya. Kemudian 0, 1, 0, 2. Kemudian 0, 0, 0, 1. Yaitu 1. Kemudian 0, 0, 0, yaitu 0. Nah, kita lihat ini cacahan apa? Cacahan down counter. Dia turun ya dari 0 kemudian 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Jadi dia kembali lagi nanti ke 7. Ini disebut dengan down counter modulo 8. Berbedanya sama tadi clocknya. Kalau down, clocknya kita ambil dari key, bukan key bar. Kalau up, kita ambil dari key bar.
Kalau misalkan saya pengen buat 4 bit gimana? Kalau 4 bit ya berarti tinggal nambahnya satu lagi di sini. Tambah satu lagi clocknya ini, key kita masukkan ke clock berikutnya. Nah ini berarti menjadi key 3. T-nya kita kasih 1 juga. Oke, kalau gini berarti cacahannya menjadi cacahan modulo 16 dari 0 sampai 15. Gitu. Sekarang kalau misalnya kita ditanya, bisa nggak saya bangun cacahan ini menggunakan JK flip-flop? Bisa banget ya. Kalau JK flip-flop berarti seperti ini. Ini dikasih satu aja semuanya. Karena kita tahu bahwa pada tabel kebenaran JK flip-flop dia akan toggle jika kita kasih 1. Nah, kemudian selebihnya sama gitu ya. Misalkan seperti ini. Nah, ini kira-kira cacahnya naik apa turun? Kalau gini. Q0, Q1, Q2. Cacahnya naik apa turun? Kalau ini adalah cacahan turun ya. Sama seperti ini. Clocknya kita ambil dari Q. Kalau misalkan cacahnya mau naik gimana? Ya berarti kita ambil clocknya dari Q bar. Gitu. Dari Q bar kita ambil clocknya. Sedangkan itunya tetap ya yang lain. Jangan lupa JK-nya kita kasih 1. C dan K-nya sebagai toggle. Oke, kalau misalkan kita pengen buat cacahan modulnya tidak 7, tapi modulo 5 misalkan. Saya pengen mencacah asinkron dari 0 sampai 5. Nah ini gimana? Oke, nanti kita lanjutkan berikutnya.